Selamat pagi anak didik ibu semuanya, senang bertemu dengan kamu ya. Meskipun pembelajaran kita masih jarak jauh ya, ibu harap kamu dalam keadaan sehat selalu. Oke, materi kita pada hari ini masih pada bab 1 yaitu tentang berita ya. Perhatikan catatan ibu. Yang pertama itu minggu lalu pertemuan pertama ini ya, pengertian berita sudah ibu jelaskan ya, dan kamu sudah paham. Lalu ibu ada menyuruh kamu menentukan unsur-unsur dari sebuah berita ya. Hanya saja yang kamu buat itu tidak dijawab, hanya pertanyaan-pertanyaannya saja. Hanya beberapa orang yang menjawab ya. Oke, ibu jelaskan kembali. Unsur-unsur berita. Artinya, unsur-unsur berita di sini adalah hal-hal pokok, hal-hal penting di dalam sebuah berita. Jadi, kalau kamu disuruh menentukan unsur-unsur sebuah berita, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengajukan pertanyaan ini, 5W1H atau adik Simba. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah unsur dari berita tersebut, ya. Oke, paham? Kita lanjut lagi materi kita, meringkas dan menanggapi berita. Bagaimana cara meringkas berita? Ya, ada 3 tahap ya, ada 3 langkah seperti tangga. Langkah pertama, tentulah kamu mendengarkan atau terlebih dahulu membaca sebuah berita. Kamu simak. Setelah kamu simak, kamu pahami, barulah kamu bisa ya mencatat pokok-pokok pentingnya. Baru kamu bisa mencari unsur-unsurnya. Nah, disinilah kamu bisa meringkas ya ataupun menyimpulkan dari yang ini tadi. Ya, setelah sudah kamu jawab, jadikan sebuah paragraf yang lebih rinci, lebih lengkap ya. Kenapa? Karena tidak semua informasi menjadi kesimpulan berita. Misalnya dalam beberapa paragraf, paragraf pertama dia belum masuk ke dalam inti berita, masih berupa kata-kata pengantar, kan tidak perlu ya. Oke, lanjut menanggapi berita. Kata menanggapi di sini artinya bisa berupa kritikan, saran, setuju, tidak setuju, ya, sanggahan, dan tentulah dalam menyampaikan sebuah tanggapan haruslah dengan bahasa yang sopan, santun, ya, masuk akal, berhubungan dengan yang kamu kritik, ya. Misalnya cerita kebakaran hari ini, kamu kritik dengan kaitkan cerita kebakaran yang tahun lalu, lebih banyak membahas cerita kebakaran tahun lalu, kan kurang tepat ya. Lalu tidak boleh menyindir. Nah, kalau dalam sebuah berita dari segi mana kita boleh menanggapinya, ada 2 ya, ada 2 aspek. Yang pertama dari segi isi dan dari segi bahasa. Dari isi itu berupa kebenarannya. Kalau kebenarannya kira-kira masih meragukan, boleh kamu tanggapi. Lalu kelengkapannya, misalnya dalam teks berita itu tidak dijelaskan bagaimana akhir dari peristiwa, apakah korban kebakaran tersebut diselamatkan atau diobati kembali, tidak jelaskan, berarti beritanya masih kurang lengkap. Lalu dari segi bahasa, yaitu penggunaan kalimat, apakah kalimat dalam berita tersebut mudah dipahami umum atau kalimatnya terlalu berbelit-belit, dan dari segi pilihan kata, pemakaian katanya sudah tepat apa belum, ya. Paham? Ya. Kalau ada pertanyaan nanti kamu boleh tanya ya di grup kita Bahasa Indonesia. Lanjut kita ke struktur berita. Struktur berita ini bentuknya segitiga terbalik ya. Ya, yang pertama adalah kepala berita. Arti dari kepala berita di sini bukan judul ya. Maksudnya pada disinilah paragraf-paragraf yang menjelaskan apa beritanya, tentang apa ataupun siapa ya. Biasanya di awal, paragraf awal. Lalu tubuh berita ya. Pada tubuh berita di sini menjelaskan bagaimana akhir dari kronologi, bagaimana akhir dari ceritanya, ya kan? Ini biasanya mengandung unsur bagaimana, pertanyaan bagaimana. Lalu pada ekor. Nah, bagian ini biasanya tidak begitu penting, hanya saja masih mempengaruhi kedua ini, ya. Misalnya kepala beritanya, kerusakan peninggalan sejarah bangsa Indonesia, misalnya Candi Borobudur. Itu kepala beritanya. Lalu tubuh beritanya sudah diperbaiki kembali, direnovasi dengan bantuan dana dari presiden, gitu ya kan. Lalu ekornya sedikit menceritakan sejarah awal mula terbentuknya candi tersebut. Ini ekornya. Kan tentu tidak begitu tidak begitu penting mengulang kembali ekor ini ya.
Oke, tugasnya ada 2 buat kamu. Ini buka halaman 4 dan halaman 11. Halaman 4 bagian kegiatan 1, 2 itu bagian A dan B saja. Lalu halaman 11 itu bagian A saja yang kamu kerjakan. Oke, sekian pertemuan materi kita hari ini. Terima kasih.